Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Perkenankan saya, Joadeta Ari, mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Dari kami, segenap kru Warta Kota, memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Baik, hari ini kita memiliki program spesial dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-23. Kita akan melakukan siaran langsung selama 23 jam, mulai dari pagi ini hingga besok pagi. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan liputan dari Andika di Cikampek. Selamat pagi, Andika. Selamat pagi, Gerakan Ari. Baik, Andika, silakan laporannya dari Cikampek. Bagaimana kondisi terkini? Baik, terima kasih. Saat ini posisi sedang berada di Tol Cikampek, tepatnya di kilometer 71. Kita lihat sendiri bagaimana arus balik mulai terlihat kendaraan cukup padat. Walaupun sistem satu arah atau one way, ini antrian kendaraan cukup panjang. Kita lihat sendiri, kendaraan didominasi dari plat B. Sangat panjang sekali macetnya. Sampai gerbang tol Cikampek utama. Kemacetannya? Lebih dari 4 meter atau 5 meter. Kilometer maksud. 4 sampai 5 kilometer. Oke, baik. Lanjutkan, Andika. Ya, kemacetan ini pas saya berada di rest area kilometer 71 sampai dengan gerbang tol utama Cikampek. Demikian, Ari. Baik. Jadi kemacetan masih terjadi di Cikampek sekitar 4 hingga 5 kilometer, begitu ya, Andika ya? Iya, sangat panjang sekali ini. Antrian kendaraan, kita bisa melihat langsung ya. Ya, posisinya. Oke. Untuk rest area sendiri, apakah lancar ataukah juga di sistem untuk bergantian? Kayak misalnya waktu di arus mudik kemarin itu kan ada maksimal 1 jam untuk di setiap rest area. Kalau saat ini bagaimana? Di rest area kilometer 71 ini ada juga kepadatan kendaraan ya. Kita bisa lihat sendiri. Kendaraan hanya dibolehkan sampai dengan 20 menit saja. Kita bisa lihat. Saya langsung bisa wawancara kepada pemudik ya. Kita nih ada di belakang. Ayo. Ini sangat padat dari kendaraan. Nah, nih. Pagi, Pak. Balik. Pagi. Iya, Mas. Kami dari Warta Kota. Suaranya terputus-putus, Andika. Andika, monitor. Baik, rekan Andika. Silakan dilanjutkan untuk wawancara. Dari Kompas Gramedia. Ini harus balik kemana? Ari? Kita bersama keluarga dari pemudik yang hendak balik ke Jakarta. Pak, ini dengan siapa namanya? Andre. Dengan Andre? Iya. Dari mana? Dari Wonogiri. Dari Wonogiri ke Telogong, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ini bagaimana nih harus balik hari ini? Waduh, macet parah. Macet parah di mana? KM 230. 230? Iya. Oh, berapa lama terjebak macet? 1,5 jam. 1,5 jam? Iya. Ini sedang beristirahat. Iya. Bersama siapa aja? Kita Keluarga ini. Keluarga ya. Suka dukanya gimana nih? Harus balik nih. Panas, pusing, belum bisa tidur. Wah, belum bisa. Dari semalam. Dari semalam.
kita lihat nih, ini rest area bawa makanan lebaran. Bawa makanan lebaran. Keluarga. Makasih Bang Andre. Demikian, rekan Ari. Baik, Andika, mungkin bisa dilaporkan juga kejadian-kejadian unik di sekitaran Cikampek. Apalagi kan ini sudah diterapkan one way ya. Siap. Artinya kan sebenarnya harusnya lancar. Namun tadi menurut laporan dari Andika, masih tetap tersendat sekitar 4-5 kilometer. Nah, adakah mungkin mobil yang mengalami mogok atau hal-hal lain yang mungkin bisa dilaporkan? Silakan. Oh iya. Semalam kami menemukan mobil yang sampai becaban ya. Itu sedih sekali ceritanya karena malam itu turun hujan dan mereka istirahat di kantor Jasa Marga akhirnya. Demikian Ari. Baik. Baik Andika, terima kasih laporan dari Cikampek dan tetap semangat serta tetap terus jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Warta Kota, jumpa dengan Mas Ujo nih. Dimanapun kalian berada saat ini waktunya untuk kuis. Kuis Warta Kota ulang tahun yang ke-23. Waduh, banyak penonton. Waduh, banyak penonton. Ya. Buat pemirsa semua yang lagi nonton siaran di live Instagram Warta Kota dan juga YouTube channel Warta Kota Production. Betul sekali. Ayo siap-siap tongkrongin karena akan ada kuis ya. ada kuis ya. Sebentar, saya memperkenalkan teman saya. Oke. Pada siang ini adalah Mas Yance. Ini Mas Bejo. Mas Bejo. Kan kayaknya udah nggak ini ya, apa namanya, kalau ngomongin Mas Bejo nih kayaknya udah nggak asing lah ya. Nggak asing karena bukan orang asing. Iya, karena orang asing sering goyar yang suka jalan-jalan lah kalau dia ada di program kita ini ya Mas Bejo. Ya. Tapi Mas, kita belum masih suasana Lebaran iya. kita. Ngucapin dulu ya. Iya. Yuk. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Mohon maaf kalau kita ada kesalahan. Iya. Terutama warga besar Warta Kota. Betul. Oke. Kayak hari ini kita seru banget karena kita masuk dalam puncak ya. Lagi gembira. Orang ulang tahun pasti gembira. Puncak peringatan rangkaian acara ulang tahun Warta Kota yang sudah kita laksanakan kemarin jauh-jauh hari sebelum Lebaran ya. Betul. Iya, itu kemarin banyak lah yang sudah kita lakukan ya Mas ya. Salah satunya adalah kita membagi bingkisan Lebaran kepada loper. Betul, loper. Garda terdepan kita. Waduh. Makasih ya kepada para loper-loper. Pokoknya love you banget dah loper-loper dah kayak gitu. Sebentar. Ada apa buat loper? Kayaknya ada. Ada siapa sih? Sebentar, agak susah. Oh. Ini buat para loper ya. Pertanyaannya untuk kuis sesi 2 ini adalah tanggal berapakah ulang tahun Warta Kota? Nah, tanggal dan bulan apa ulang tahun Warta Kota? Betul. Tanggal dan bulan apa ulang tahun Warta Kota tahun ini? A. 3 Mei 2022. B. 3 April 2022. C. 3 Maret 2022. Dan D. 3 November 2022. 2022. Ayo, cepat jawab yang di live IG, yang di Langsung, Instagram, langsung, dan juga yang di langsung, YouTube. langsung. Oke, ayo cepat dijawab. Langsung. Apa dia jawabannya? A, B, C, D. Oh, A. gampang ini, tinggal Wah, hitung kancing. tinggal lempar. Oke, jawabannya adalah yang benar dengan tanda yang ditandai oleh panitia. Jawaban tadi adalah tolong dikeluarkan 3, 2, 1. Yang menjawab A 3 Mei 2022 dan sudah divalidasi oleh panitia di belakang sana adalah dari YouTube Katarina Ani. Wah, selamat Katarina Ani. Ya. Iya. YouTube. Selamat. YouTube yang Ini penonton bayarannya mana?
Gitu dong. Kita lagi gembira, diam-diam aja. Bayarannya dikurangi ya. Iya, iya. Yang kedua. Arise Ferdiansyah. Wah ini. Dirgahayu Warta Kota. Yang ke-23. Semoga semakin berkibar dan berjaya. Amin, 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 amin. Terima kasih doanya. Dari Maria Miranda. Halo, halo, selamat ulang tahun Warta Kota. Maju terus. Thank you Mbak Maria Miranda. Betul. Ada juga dari A Himawan. Happy birthday Warta Kota. Sukses selalu. HBD ya. HBD. Wah, happy birthday Warta Kota. Oke, selanjutnya ada dari Gunawan Samiaji. Waduh. Wah, ini kayaknya kenal ini, kenal. Ya, Kayaknya kenal ini. Ini runner ya kalau nggak salah ya. runner dan juga Pelari ini ya. kalau kita nggak enak ya. Ini Makasih pasti pelari. Bapak. Ya. Wah, ini. Selamat Om Gun. pulang sukses Warta Kota. Thank you. Om Gun. Waduh, terima kasih Om Thank you, Gun. thank you, thank you. Waduh. Om Gun. Buat para pelari namanya nggak asing lagi. Ingat, siapkan ketikan terbaik dan tercepat Anda Siapkan, karena siapkan. pertanyaan ini juga masih bernilai Iya. Rp200.000. Siapa nama host acara ICP-CPU yang tadi disebutkan dalam pertanyaan sebelumnya? Ya, tadi kan sebelumnya nama programnya. Berarti ini siapakah nama pembawa acaranya? Ayo, Iya. pasti bisa ini. Ya. Dulu, siapa itu? Siapa? Begitu cepat sekali. Mana? Loh, mana pemenangnya? Mas, Mas. Eh. Nah, Itu di dia. situ. Wah, kameranya kebalik. Waduh. Ya, kebalik tadi. Wah, gila. Untuk lo tema Oke, tua. pertanyaan keempat dengan voucher Voucher. senilai Nah, ini nih. voucher senilai Rp500.000. Rp500.000 guys. Guys, Rp500.000 guys. Rp500.000. Setengah juta. Wah. Setengah juta. Nah, Rp500.000 sedikit. Setengah juta banyak. Wah, Rp500.000. voucher senilai setengah juta rupiah. Wah, dari Lotemart. Lotemart luar biasa nih hari ini. Luar biasa. Thank you ya Waduh. Lotemart. Dikala Saya berapa kali ngomong habis Lotemart mudik, duit habis, setelah mudik, voucher 500.000 tuh, 500.000. tadi? Datang Setengah juta ya. setengah juta. Datang kan ke store Lotemart. Datang. Tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya mau beli. Apa yang ada di sini? Saya punya voucher setengah juta. Wah. Beras 5 bulan. Diborong semua tuh ya. Oke, pertanyaan apa Mas Bejo? Pertanyaannya, simak baik-baik. Apa nama slogan ulang tahun Warta Kota tahun ini? Nah, jawabannya, iya nanti sini. Iya. Apa nama slogan Langsung cepat. ulang tahun Ayo Warta ketik, Kota ayo tahun ini? ketik, ayo ketik. Ayo Ayo ketik. adora Ayo ketik, ayo ketik. Ayo ketik. Ayo ketik, ayo Ayo ketik. ketik. Berikan di komen, berikan di komen. Siapa yang tahu? Lihat di sini nih. Waduh, Contekannya waduh. di sini. Siapa itu? Pemenang dengan voucher setengah juta rupiah Rupiah. dari Lotemart Lotemart. Indonesia. Dan jawaban yang benar adalah nama slogan Ultah Warta Kota tahun ini adalah Jawabannya? Jawabannya coba tolong. Jawabannya. coba tolong dibuat 1, 2 jawabannya benar. Cus. Tolong kok belum berubah. Tolong dirubah. Iya. Go Go Broadcast. Broadcast. Nah, yang Ya. benar dan menjawab dengan tepat adalah Rezeye. Rezeye dari akun Instagram @rezeye. Woo! Selamat Rezeye. Selamat Mendapatkan- Rezeye. Wah, Mendapatkan akun @rezeye. Wah ini. dari Papua Barat. Kayaknya orangnya rese. Kenapa? Rese ya. Rezeye. Jangan benar. Dia benar. Marahin itu. Tapi kelihatannya baik. Tapi selamat buat Rezeye dari Papua Barat ya. Mas atau Mbak Rezeye ini. Pegunungan. Wah, Rezeye. Dari dataran lembah Kilimanjaro ya. Kembali lagi bersama dengan saya, Joanita Ari. Dan saat ini kita akan terhubung secara langsung bersama dengan jurnalis Warta Kota yang tengah bertugas di lokasi-lokasi wisata dan juga di lapangan untuk arus balik.
Program ini dapat terselenggara atas dukungan dari Motor Listrik Gesit Bali Pratama. Motor Listrik Gesit Bali Pratama, karya anak bangsa Indonesia. Baik, pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan masih dipadati pengunjung pada H+7 Lebaran 2022 kali ini. Staf Pelayanan Informasi Kehumasan Taman Marga Satwa Ragunan, Bambang Wahyudi mengatakan ada sekitar 27.000 lebih wisatawan yang mengunjungi Ragunan sejak Minggu pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Bambang pun memprediksi bahwa hari ini kemungkinan menjadi puncak kunjungan masyarakat yang menghabiskan momen libur Lebaran 2022 di Ragunan kali ini. Pihaknya juga menghimbau kepada para pengunjung untuk tidak lengah terhadap protokol kesehatan COVID-19 ketika mereka bertamasya. Pemirsa, saat ini kita akan terhubung secara langsung bersama dengan jurnalis Warta Kota Yolanda yang tengah bertugas di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan program ini sekali lagi dapat terselenggara atas dukungan dari Motor Listrik Gesit Bali Pratama. Motor Listrik Gesit Bali Pratama, karya anak bangsa Indonesia. Selamat siang Yolanda. Halo, selamat siang Ari. Baik, Yolanda bisa diceritakan bagaimana situasi terkini di Taman Marga Satwa Ragunan. Silakan Yolanda. Ya baik Ari, terima kasih. Memang H+7 Lebaran 2022 Taman Marga Satwa Ragunan ini masih menjadi pilihan favorit masyarakat. Pengelola juga mencatat dari pagi hingga pukul 11 siang tadi sebanyak 27.222 pengunjung telah memadati Taman Marga Satwa Ragunan ini. Bambang Wahyudi juga turut memprediksi bahwa memang hari ini merupakan puncak kepadatan pengunjung, di mana sebelumnya 6 hari dan khususnya untuk hari ini jumlahnya semakin meningkat. Pihaknya juga tetap memberikan imbauan kepada para pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena memang pandemi virus COVID-19 ini masih merebak. Begitu Ari. Tapi totalnya telah 80.000 ya. Kelihatannya kalau melihat range data hari ini akan lebih tinggi dibandingkan kemarin. Puncak tertinggi dan selama libur Lebaran ya Pak. Jadi bisa dikatakan ini paling kemungkinan. Terakhir nanti pada pukul 17.00. Oke, siap. Berarti ini hingga pukul 11 ya Pak tadi ya. Nah Pak, himbauan apa aja sih Pak yang diberikan kepada pengunjung, apalagi kan ini masih pandemi ya Pak? Betul sekali. Pemirsa, jalur arteri Kota Bekasi sempat mengalami kepadatan imbas dari one way di tol Jakarta Cikampek pada Sabtu 7 Mei kemarin. Namun pada hari ini, Minggu 8 Mei, kondisi arus lalu lintas justru terpantau ramai lancar. Dan kini bersama saya telah hadir rekan Joko, jurnalis wartakotalive.com yang akan melaporkan kondisi terkini arus balik dari tol arah Jakarta Cikampek. Selamat siang Joko. Ya, baik Ari. Joko, apakah masih dilakukan penutupan di beberapa gerbang tol arah Cikampek seperti hari-hari sebelumnya? Ya, silakan baik Joko Ari. laporannya. Ya, baik Ari. Pada Tribuner dan pembaca harian wartakotalive.com, saat ini saya sedang berada di jalur arteri Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, di mana memang kemarin terjadi kepadatan volume kendaraan yang berimbas kemacetan panjang di jalur arteri Kota Bekasi ini, tepatnya Jalan Ahmad Yani, akibat dari penerapan sistem one way kendaraan yang akan menuju ke Cikampek. Memang saat ini, Ari, disampaikan kondisinya sendiri jauh berbeda karena hingga sore hari ini, bahkan dari siang tadi hingga sore hari ini, arus lalu lintas sendiri terpantau ramai lancar. Berbeda pada hari kemarin, begitu, karena terjadinya kepadatan karena kendaraan yang akan menuju Cikampek sendiri memang kemarin dialihkan ke jalur arteri sehingga arus atau volume kendaraan di arteri sendiri mengalami peningkatan hingga terjadi penumpukan sehingga mengakibatkan kemacetan panjang hingga dari Kota Bekasi hingga Kabupaten Bekasi, begitu Ari.
Dan tadi Baik, juga Joko. disampaikan oleh Kapolres bahwa memang tidak terjadinya kepadatan di jalur arteri sendiri karena di pemberlakuan sistem one way sendiri hanya diberlakukan dari Semarang hingga KM 47 begitu Ari. Sedangkan dari KM 47 hingga arah Jakarta memang diberlakukan sistem kontraflow begitu, sehingga kendaraan dari Bekasi yang akan menuju Cikampek masih bisa melintasi atau masuk ke gerbang tol Bekasi Barat maupun gerbang tol Bekasi Timur begitu Ari. Oke, nah ini adalah 5 buah voucher platinum dari video.com yang akan membuat Anda semua bisa menonton acara video.com secara tidak terbatas. Woi, Pokoknya semua bisa ditonton. ya, Mohon maaf Mas, kelebaran. Jadi semua semua bisa ditonton. Jadi pendek semua. Kalau lebar nanti kena semua. Semua bisa nonton. Semua bisa nonton. Nonton apa aja. Ya, Nonton kita yang tahu kan ya. keren-keren yang bagus-bagus. Film-film Indonesia, film-film luar, pertandingan olahraga di video.com. Wah, paten semua udah itu. Paten semua. Oke, Ada Mas Bejo nggak ya bisa? harusnya nanti kita akan ngomong dengan video.com, harusnya Mas Bijo. Supaya Mas Bejo bisa masuk situ ya. Iya dong, kita kerja sama. Mbak Lala dari video.com, thank you ya buat supportnya nih. Oke, Ya. 5 voucher platinum ini bisa kalian dapatkan dengan menjawab jawaban dengan paling cepat di live IG sekarang juga atau di live YouTube. Pertanyaannya apa nih ya Mas Bejo ya? Oke, pertanyaannya bukan yang ini ya. Oh, bukan yang ini. Ya, saya kasih. Saya kasih ada ya, ada. Oke, Oh, ini baru. teman-teman, pertanyaannya ini ya. Berapakah jumlah subscriber channel YouTube Warta Kota Production saat ini? Ini dia pemenangnya kita bacakan. Yang pertama, jawabannya dulu ya. Berapakah jumlah subscriber channel Oke. YouTube Warta Kota Production saat ini? Jawabannya yang benar adalah Yes. Iya, Iya, yang A. yang A. 203.000 203.000 subscribers. Ya. Nah, jika teman-teman yang menjawab A, kita lihat siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Oke, kita sudah mendapatkan daftar nama pemenangnya. Yang pertama, Mas Bejo silakan baca. Yang pertama ada di YouTube yaitu DMZ AW. Selamat kepada siapapun kamu yang bernama DMZ A.W. Iya. Biasanya A.Z ini A.W ya. Iya ya, A.W. Berarti dia penyuka makanan khas Amerika itu. Selanjutnya. Nah, oke. Silakan Mas Anjar. Saya ya, oke ya. Nah, untuk kuis selanjutnya ini dipersembahkan oleh Hotel Holiday Inn Kemayoran. Wah, Hotel lagi tuh ya. hotel. Nah kan tadi kita temanya kita bilang kita mau ngajak pemirsa Warta Kota, Healing. pembaca Warta Kota untuk healing, staycation sejenak. Staycation sejenak, melupakan ya penat-penat ya setelah Penat-penat, mudik, sebelum masuk mudik. kerja, sebelum kantor bisa healing dulu lah. Healing, semangat, makin produktif, makin penuh karya. Wah, bisa menjadi berkah buat keluarga ya. Amin. Amin, itu dia. Karena kita yakin sih, maksudnya orang-orang kreatif adalah para pembaca Warta Kota. pastinya. Oke. Tidak salah Ya. lagi. Ini sesi ketiga, hadiah hotel voucher menginap di Holiday Inn Kemayoran. Dengan pertanyaannya adalah, waduh, Pertanyaannya dari awal sampai akhir kita sebutin terus. Iya, Iya, ini pertanyaan. keluar. Apa nama channel YouTube Warta Kota? Ini pertanyaan apa nama channel YouTube Warta Kota? Lah, Ya, jawabannya jawabannya adalah kita putar-putar satu dalam Jawabannya- hitungan 3, jawabannya 1, adalah 2, 3. 2, 3. Jawabannya mana? Yeah. Warta B, Warta Kota Production. Waduh. Yeah. Jika Anda memang benar-benar beruntung dan dan- memang tahu ya. dan memang tahu berarti Anda bahwa adalah channelnya ada Warta Kota Production. subscriber sejati kita ya. Iya. Warta Kota Production. Siapakah yang menjadi pemenangnya untuk jawaban ini dan untuk pertanyaan ini? Sudah ada pemenangnya? Sudah ada. Panitia? Sudah katanya sudah. Oke. Kita bacakan. Oke. Pemenangnya adalah Menangnya untuk sesi 3 ini ya, hadiah voucher hotel dari Holiday Inn Kemayoran adalah Raden. Raden. Rid. Bukan Raden. Oh, bukan. Kayaknya Rid Aji. Rid.aje. Oh. Aji ada E-nya, Mas. Rid
@rit.age. Via Instagram, dia menjadi yang luar biasa. rit.age. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di rangkaian kuis ulang tahun ke-23 Warta Kota. Oke, saya Yance Uye. Dan saya Mas Bejo. Kita jumpa lagi di lain dan waktu kesempatan. Selamat juga kepada para pemenang yang sudah mendapatkan hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Santi. Santi Om. Dadah. Salam. Dadah. Baik pemirsa, air terjun Curug Cilember menjadi destinasi pilihan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang semakin ramai saja dikunjungi karena libur sekolah yang kini diperpanjang hingga 12 Mei mendatang. Manajer pengelola Curug Cilember, Budi Prasetyo pun mengatakan lonjakan wisatawan semakin pesat pada akhir pekan ini. Dan terlihat juga banyak keluarga yang berkunjung ke tempat tersebut. Baik, saat ini pemirsa, kami sudah bersama dengan Alfian, jurnalis wartakotalive.com. Selamat malam, Alfian. Oke, baik Ari, selamat malam. Baik, Alfian bisa diceritakan bagaimana situasi terkini dari lokasi wisata air terjun Curug Cilember setelah terjadi lonjakan pengunjung pada pekan ini. Silakan, Alfian. Oke, baik. Dari yang saya kunjungi hari ini di Curug Cilember, Cisarua, Kabupaten Bogor, lonjakan pengunjung itu sehari bisa mencapai 1.000 orang, yang dimana itu adalah maksimal dari kapasitas dari lokasi tersebut di wisata Curug Cilember tersebut. Lokasi yang dituju lebih banyak tertuju di Curug 7, yaitu lokasi di area bawah dari Curug Cilember. Namun tidak semuanya bertujuan ke Curug 7. Ada juga Curug 2 yaitu di atas. Namun hanya beberapa orang yang menuju ke atas karena terjal kendalanya adalah di tanjakan yang sangat tinggi. Disitulah banyak orang yang tidak mau menuju ke sana. Untuk situasi di Curug Cilember tersebut saat ini sudah mulai membaik dari pandemi sebelumnya, karena di 2020 pendapatan dari Curug Cilember itu ketika pandemi COVID-19 hanya 3,5 miliar. Lanjut di 2021 itu turun drastis menjadi 2,5 miliar. Padahal sebelumnya pendapatan dari Curug Cilember itu pada tahun 2019 adalah 10 miliar. Berikut laporannya, Ari. Baik, Alfian, pertanyaan satu lagi untuk soal kondisi jalur puncak saat ini. Bagaimanakah setelah kita mendengar kabar beberapa hari yang lalu terjadi kemacetan yang cukup panjang dan sangat melelahkan para pengunjung yang menuju ke arah puncak. Untuk saat ini, bagaimana laporannya? Silakan, Alfian. Oke, saat ini saya sedang berada di Simpang Gadok di jalur puncak Kabupaten Bogor. Untuk situasinya saat ini bisa terlihat ramai lancar menuju arah Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya. Namun lonjakan arus mudik itu, arus balik mudik di H+3, yaitu menurut Kasatlantas Polres Bogor itu mencapai lebih dari 40.000 kendaraan roda 4 dan roda 2. Namun untuk hari ini dan sampai pukul 8:05 ini masih terlihat ramai lancar ya. Belum adanya terjadi kelonjakan lagi setelah dari H+3 Lebaran. Seperti itu, Ari. Dan info untuk hari ini one way dari arah puncak menuju Jakarta dipercepat 4 jam. Karena sebelumnya ketika H+3 dan H+4 Lebaran itu one way diperlukan waktu selama 8 jam karena terlalu padatnya masyarakat yang pulang dari arah puncak menuju Jakarta. Itulah, Ari, untuk informasi terkini dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, saat ini jurnalis kami Azam akan melaporkan situasi terkini dari Karawang. Selamat malam, Azam. Ya, malam rekan Ari. Baik, Azam, silakan laporannya.
Ya, dilaporkan Ari, memang situasi jalanan perkotaan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini sudah terlihat kembali ramai. Yang memang sebelumnya pada libur hari Lebaran, jalanan perkotaan di wilayah Kabupaten Karawang ini nampak sepi. Jalan perkotaan yang pantauan kami, jalan perkotaan wilayah Karawang yang mulai kembali ramai, mulai dari Jalan Tuparef, Jalan Kertabumi, Jalan Ahmad Yani hingga kawasan Galumas. Memang dari hasil pantauan juga di Jalan Tuparef hingga Jalan Kertabumi, sebagian pertokoan atau sebagian toko maupun pusat perbelanjaan sudah mulai buka, walaupun memang masih banyak pula yang tutup. Untuk pantauan malam hari ini sempat terjadi kepadatan kendaraan yang tepat di belakang saya ini melaporkan sempat terjadi kepadatan kendaraan di Jalan Kertabumi, yang memang di kawasan Jalan Kertabumi ini banyak sekali tempat makan maupun pusat perbelanjaan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang ini. Memang perlu diketahui bahwa Karawang ini merupakan kota industri yang mana banyak para pendatang yang bekerja, sehingga pasca hari terakhir atau hari ini untuk besok masuk kembali kerja, terlihat wilayah Kabupaten Karawang mulai kembali ramai. Selain di jalan perkotaan atau di pusat perbelanjaan yang ada di wilayah Karawang, keramaian juga mulai terlihat di lapangan Karangpawitan, di alun-alun Karawang, hingga di pusat perbelanjaan atau mal di kawasan Galumas, seperti itu. Ari. Baik, terima kasih Azam atas laporannya dan selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, demikian laporan langsung jurnalis Warta Kota seputar arus balik 2022. Nantikan live report berikutnya jelang dini hari nanti. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, terima kasih Yolanda dan pemirsa, teman-teman saya ini, rekan-rekan jurnalis yang dimiliki oleh Warta Kota ini baru sebagian. Dan Yolanda ini sebagai informasi, beliau ini adalah salah satu jurnalis yang bertugas untuk arus mudik dan juga arus balik. Begitu ya Yolanda ya? Iya, baik, betul, Yolanda, aku sekarang pengen tahu gimana sih kesan kamu selama kamu meliput arus mudik dan juga arus balik. Adakah yang menarik atau pengalaman-pengalaman yang seru yang kamu alami? Silakan Yola. Ya, baik. Terima kasih Ari. Menurut saya pribadi memang sangat-sangat menarik meliput arus mudik ataupun arus balik, di mana saya diberi kepercayaan dari kantor untuk meliput arus mudik di Pelabuhan Merak. Saya melakukan penugasan H-7, di mana dari mulai H-7 ini pemudik sudah sangat antusias, sebab 2 tahun para masyarakat ataupun warga negara Indonesia tak diizinkan pemerintah untuk melaksanakan mudik, sehingga rasa kerinduan, rasa kangen terhadap keluarga di kampung halaman membuat pemudik tumpah ruah di Pelabuhan Merak, hingga ribuan memadati Pelabuhan Merak untuk menyeberang ke Pulau Bapueni. Nah, saya juga sangat antusias untuk mendengar cerita para pemudik, Ari, karena mengingat para pemudik ini rindu akan keluarganya, rindu akan kuliner khas kampung halamannya, rindu akan wisata ataupun pemandangan di kampung halamannya. Begitu, Ari. Kembali lagi dengan Gilbert, saya ingin dong mendengar pengalaman Anda selama meliput arus mudik dan juga arus balik di 2022 ini. Silakan Gilbert. Ya, Ari. Untuk pengalaman selama meliput arus balik Lebaran 2022 ini merupakan yang pengalaman cukup berharga, Ari, ya. Karena memang
pemerintah pusat baru mengizinkan masyarakat melakukan aktivitas mudik dalam 3 tahun terakhir itu di tahun ini di Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Jadi untuk situasi arus Pelabuhan Merak sendiri, arus mudik dan arus balik itu biasanya berlaku hingga dari H-7 hingga hari H. Sekarang untuk arus mudik saja sampai H+3 masih terdapat warga yang berangkat mudik. Mendengar cerita-cerita dari para warga tersebut cukup membuat saya sendiri yang meliput sendiri, yang mewawancara sendiri, cukup tergugah mendengar keluh kesah dari para masyarakat ini yang sebenarnya memiliki kerinduan besar untuk pulang ke kampung halamannya, tapi memiliki keterbatasan dengan peraturan. Gitu, Ari. Baik, Gilbert, pengalaman paling seru atau menyenangkan dan juga yang tidak menyenangkan yang pernah kamu alami selama meliput arus mudik dan arus balik ini, adakah? Untuk pengalaman seru di Pelabuhan Merak ini terdapat saat dari antrian Ari ya, karena memang arus balik ini tidak hanya dari Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak, namun juga dari Pelabuhan Merak sendiri ada yang akan melakukan arus balik kembali ke rumah masing-masing setelah pulang ke kampung halaman di Pulau Jawa ini, Ari. Dan untuk itu antrian-antrian panjang di dermaga juga masih cukup banyak, Ari. Terkadang ada di Pelabuhan Merak ini ada 7 dermaga. Terkadang antrian terdapat di satu dermaga lainnya dan satu dermaga lainnya. Ketika itu kita bisa melihat seperti apa ekspresi senang dari masyarakat yang melakukan aktivitas mudik ataupun keluh kesah masyarakat yang begitu lama mengantri untuk dapat masuk ke dalam kapal, tapi kita bisa mewawancarai narasumber kita yang sedang dalam posisi mungkin kesal seperti itu, bisa kita mencairkan suasana untuk memberikan hiburan kepada para pemudik tadi. Begitu Ari, demikian. Baik, Gilbert, terima kasih. Saya bisa merasakan ya bagaimana kalau ketika Gilbert mungkin melihat para pemudik yang mungkin pada saat gate dibuka atau berhasil masuk ke dalam kapal itu mungkin berubah ya dari yang mereka menunggu berjam-jam, begitu ya Gilbert ya? Betul. Ya, begitu Ari. Demikian. Ikut senang, ikut hangat hatinya gitu ya Gilbert ya. Pemirsa Warta Kota dimanapun Anda berada, tidak terasa kami sudah di penghujung acara program Live 23 Jam yang merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-23 Warta Kota. Terima kasih telah menyaksikan program spesial Live 23 Jam non-stop yang dimulai sejak hari Minggu kemarin 8 Mei 2022 pagi hari. Dan kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Ikuti terus program-program menarik dari Warta Kota yang bisa Anda saksikan setiap hari di wartakotalive.com. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, serta share kanal YouTube Warta Kota Production, serta akun media sosial resmi kami lainnya. Dan perkenankanlah saya, Joanita Aris, serta segenap kru yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf yang mendalam atas semua yang tidak mengenakan mungkin atau atas segala hal-hal yang kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak. Terima kasih dan sampai jumpa di lain acara Warta Kota Go Broadcast.